Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua. Masih di suasana kita harus menjaga diri baik-baik, tetap di rumah, jaga kesehatan, tapi tetap harus belajar dan menuntut ilmu. Baik, bagi yang belum sholat silakan sholat dulu karena sholat itu adalah kebutuhan kita. Yang sudah, alhamdulillah. Baiknya kita sudah belajar tentang hukum Newton 1, 2, dan 3 ya, dimana hukum Newton 2 itu sigma F sama dengan M kali A, dan ini akan berhubungan pada materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang gaya berat, tentang gaya normal, gaya gesek, dan gaya sentripeta. Nah, yang pertama, gaya berat. Nah, gaya berat kita sering mendengar di pasar atau di mana ada orang jual dan sebagainya. Ketika ditanya berapa beratnya 55 kilo misalkan. Kemudian pas di pasar beli cabai 1 kilo. Nah, itu sebenarnya adalah kilogram, itu adalah satuan dari massa. Satuan dari berat itu adalah Newton. Nah, jadi ya nggak salah karena itu sudah menjadi baku di masyarakat. Ya, fisika nggak menyalahkan itu. Tapi kalau di dalam ilmu fisika yang benar adalah satuan dari berat itu Newton. Jadi kan misalkan beli cabai di pasar 1 Newton, 2 Newton gitu kan. Kalau misalkan beratnya 55 Newton atau 70 Newton. Nah, tapi karena kita di Indonesia sudah baku dengan kilogram, itu untuk kita sehari-hari itu kilogram. Tapi di dalam fisika tetap menggunakan Newton. Nah, jadi setiap benda itu mempunyai massa. Misalkan ada buah semangka ditimbang di bumi 5 Newton. Kemudian ketika di bulan beda lagi beratnya. Nah, beratnya ketika di bulan akan berbeda. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi berat itu berbeda di setiap tempat. Kemudian kalau massa itu sama. Nah, jadi semua benda itu mempunyai massa dan berat itu adalah massa yang dipengaruhi oleh gravitasi. Jika di bumi gravitasi rata-ratanya 9,8. Jadi misalkan massa dari sebuah benda itu 1 kg, jadi beratnya adalah 1 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau misalkan ada benda massanya 10 kg, jadi beratnya 10 dikali 9,8, jadi 98 Newton. Nah, itu untuk berat. Jadi beda ya antara berat dan massa. Itu untuk gaya berat. Jadi gaya berat itu arahnya selalu ke bawah ya, selalu ke bawah. Jadi dia ke arah gravitasi, ke arah bumi. Selanjutnya itu gaya normal ya. Gaya normal itu arahnya tegak lurus dengan bidang. Misalkan ini gaya beratnya ke bawah kan. Tapi dia juga memiliki gaya normal. Gaya normalnya itu tegak lurus dengan bidangnya, jadi ke atas. Gaya normalnya ke atas, gaya beratnya ke bawah, gaya normalnya ke atas, sehingga benda ini tidak jatuh. Kalau dia jatuh berarti gaya normalnya tidak ada. Tapi karena dia tidak jatuh, maka gaya normalnya ke atas. Misalkan gaya beratnya ini adalah 1 Newton, maka gaya normalnya juga 1 Newton ke atas. Dia berlawanan arah dengan gaya berat. Nah, tapi dia konsepnya adalah tegak lurus dengan bidang.
Oke, kalau dia bidang miring, contohnya di gambar nih, di gambar. Jadi dia miring seperti di gambar nih, miring, maka gaya normalnya sejajar dengan bidang miringnya. Bidang miring dan gaya beratnya tetap ke bawah, ke bumi. Nah, jadi dia tidak lurus dengan gaya berat, tapi dia tegak lurus dengan bidang yang ditempati oleh benda tersebut. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini, yang ke atas? Nah, kalau yang ke atas gini, gaya normalnya adalah tegak lurus dengan permukaan bidangnya. Nah, gaya beratnya tetap ke bawah. Nah, jadi kalau beratnya ke bawah, maka dia gaya normalnya ke bawah. Dan satu lagi, kalau dia di bidang yang tegak, ya tegak seperti ini ya, maka gaya normalnya adalah tegak lurus dengan permukaan bidangnya. Nah, gaya beratnya tetap ke bawah. Nah, jadi tidak semua gaya normal tegak lurus dengan gaya berat. Nah, tapi gaya normal adalah tegak lurus dengan bidangnya. Nah, oke. Selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek itu tentunya ada dua benda yang bergesekan ya. Oke, misalkan seperti gambar di samping, ada gambar orang yang dorong lemari. Nah, ketika dia mendorong dengan gaya yang besar dan lemarinya bergeser, maka di bawahnya ada gesekan. Oke, sebagai contoh, seperti gambar di samping, lemari didorong dengan gaya 5 Newton misalkan. Nah, lemari tersebut tidak bergerak. Berarti ada gaya gesek di situ yang melawan dari gaya yang diberikan oleh yang mendorong tadi. Sebesar apa? Sama besarnya dengan gaya yang diberikan. Jadi kalau lemarinya tidak bergerak, gaya geseknya sama dengan gaya yang diberikan, yang didorongkan oleh yang mendorong tadi. Tapi kalau misalkan lemarinya bergerak, ya, lemarinya bergerak, gaya geseknya tetap ada. Cuman gaya geseknya lebih kecil dari gaya yang didorongkan tadi. Nah, selanjutnya adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Coba kita perhatikan gambar lingkaran di samping. Nah, jadi ada lingkaran, ada tali ya. Ini ada tali ya, ada tali. Jadi sentripetalnya di mana? Jadi sentripetalnya itu adalah ada pada talinya, ya. Dimana benda yang berputar, yang mengelilingi, yang diikat oleh tali, itu sebenarnya punya gerak lurus ya. Kalau misalkan tidak ada talinya, dia akan bergerak lurus. Jadi benda tersebut akan jauh. Tapi karena ada tali, sehingga benda tersebut bergerak mengelilingi titik pusat ya. Jadi benda tersebut bergerak melingkar. Nah, itulah sentripetal. Ada tarik menarik, atau bisa dicontohkan juga planet kita, bumi dan bulan. Nah, ini tadi yang banyak bertanya juga ya. Antara dua benda kan punya tarik menarik. Berarti bumi dan bulan punya tarik menarik? Ya, betul, punya tarik menarik. Tapi bulan juga punya kecepatan, punya gerak. Nah, sehingga geraknya bulan itu tidak menjauh dari matahari. Karena ada gaya sentripetal tadi, gaya tarik menarik antara bumi dan bulan. Nah, kenapa kalau ada gaya tarik menarik, bulannya kenapa tidak jatuh ke bumi? Ya karena tadi ada namanya gaya sentripetal, sehingga bulan tetap bergerak pada orbitnya, ya, dan ada gaya tarik antara bulan dan bumi, sehingga bulan tetap pada posisinya. Jadi artinya seimbang. Gaya tariknya dengan kecepatan bulannya itu seimbang, sehingga bulan tidak tertarik ke bumi. Nah, beda dengan kita diam. Nah, kita diam sehingga
kita tertarik oleh bumi. Oke, terima kasih buat hari ini. Kita sudah banyak belajar tentang gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan gaya sentripetal. Mudah-mudahan teman-teman semua belum puas dengan apa yang saya jelaskan, tapi mudah-mudahan paham. Karena kalau teman-teman sudah puas, nantinya sudah cukup selesai. Tapi kalau misalkan belum puas, insya Allah teman-teman pasti akan mencari terus dan menggali ilmu. Terima kasih. Apabila ada salah, mohon maaf. Semangat belajar, pantang menyerah. Anak Indonesia insya Allah bisa lebih cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.